Ya, selamat sore, selamat berjumpa kembali bersama kami TVRI Sumatera Utara. Pemirsa TVRI Sumatera Utara yang kami sayangi dan kami cintai dimanapun Anda berada. Tentu satu rahmat Allah akan berjumpa bersama kita setiap harinya dalam satu tajuk bingkai Markombur. Hari ini judul kita adalah peran pengawasan lira terhadap pembayaran royalti. Lira tanda kutip yaitu lembaga informasi, lumbung informasi rakyat. Ini suatu hal yang paling eksis dengan tajuknya, dengan temanya, dengan ikonnya yaitu mendengar, melihat, dan berbuat. Satu aspiratif, satu semangat untuk sama-sama melindungi masyarakat katanya. Ini luar biasa ini. Tentu luar biasa, saya tidak sendiri. Kalau kata orang Delhi bilang, nah ini dia, si kati, si batang kati, jangan diambil orang dari padang sidimpuan. Kami ini hadir di sini 3 orang laki-laki, tapi ada yang cantik, 1 orang perempuan. Siapa dia? Silakan Adinda. Terima kasih Bang Munir, iya, tentunya sama-sama. pemirsa dengan saya Nur Hasanah. Kali ini kita akan kupas tuntas nih sebenarnya peran apa yang sudah dilakukan oleh Lira itu tersendiri terhadap pembayaran royalti. Nah tentunya pemirsa juga memiliki banyak segudang pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada kita bersama di sini. Boleh sekali hubungin kita di 0811 6100 386. Hasanah ulangin kembali di 0811 6100 386. Pemirsa boleh tanya apa saja nih mengenai tema pembahasan kita yang sangat luar biasa. Untuk mengupas tuntasnya ini Bang Munir tentunya nggak kita berdua ya kan? Iya betul. Kita sudah menghadirkan para narasumber yang tentunya ahli di bidang ini ya. Iya. Siapa yang pertama Bang Munir? Ya yang jelas ya kita tidak akan berbicara sembarang berbicara. Benar. Kita semua akan berbicara, siapapun yang menanya akan dijawab oleh sama ahlinya. Yang ahli, Di antaranya yaitu ada di sini Bang Khairal Asifanur. Ini Ketua Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Lira Sumatera Utara. Ini luar biasa Bang, selamat datang Bang. Abang ku tengok makin ganteng aja nih. Ya, jadi inilah semakin berseri-seri ya. Bukan tanggung. Kalau Faktor di cahaya batang kali ya. diperah jangan dia tak sebatang bertik. Cakep. Ini merah bukan sembarang merah, ini merah putih. Kan artinya Republik Indonesia. Benar Itu dia. sekali ya. Tentu juga satu hal yang luar biasa. Apa Abang itu, Bang Munir? Daerpan Putra Purba, ini Wakil Sekretaris Wilayah Lira Sumatera Utara. Satu-satunya lembaga Lira ini yang punya presiden, udah itu wali kota, punya gubernur, pokoknya punya camat lagi ya. Ini dia lembaga punya pejabat ya. Karena yang akan mengawasi kinerja dari pemerintah itu jadi sendiri kadang-kadang nih. serem-serem sih kayak, ini Pak Camat, Pak Gubernur kayak. Yang ingin kami tanyakan satu hal Bang. Ada satu hal yang menjadi katakanlah unek-unek di dalam pikiran kami. Pertanyaan ini sederhana tapi mengakses kepada masyarakat. Sejauh mana masyarakat mengetahui tentang keberadaan Lira ini dan sejauh mana juga Lira memberikan sosialisasi ke masyarakat tentang keberadaan Lira ini dan tupoksi Lira ini. Aku mau tanya dulu kepada Abang. Di sedap ini. Silakan. Lira itu sendiri berdiri dari 19 Juni 2005. Betul. Oh, sudah dari 2005. Ya, jadi tentunya berketepatan nih pada tahun 2009 Lira mendapat penghargaan dari MURI sebagai lembaga swadaya masyarakat terbesar, terbanyak, kan gitu. Jaringannya di seluruh Indonesia ada 33 provinsi. Itu tercatat sampai 2017. Mungkin sekarang belum update ya, yang sekarang ini dari lembaga MURI sendiri. Tapi yang jelas sampai saat ini saya tahu itu Lira masih yang terbesar itu satu. Tentunya dari situ kita dapat mengambil sinyal bahwasanya Lira dikenal masyarakat. Kemudian sepak terjang Lira juga selama ini sudah cukup dikenal, saya kira itu. Ya. Saya kira begitu karena Lira hadir bersama masyarakat, tentunya dalam tupoksinya sebagai lembaga non pemerintah yang mengawasi secara bersama-sama jalannya pemerintahan tentunya di tempat masing-masing. Oke, Iya. jadi ada tupoksinya tuh di tingkat dari provinsi ada, Iya, gitu, iya. di daerah Iya. kabupaten kota juga Ya ada. benar, Seperti di itu. provinsi dipimpin oleh gubernur, DPW oleh Lira. Jadi government of shadow, kita mengadopsi sistem pemerintahan. Ya betul. Government of shadow.
Jadi saya kira itu Bang, kalau untuk dikenal kita percaya Lira dikenal masyarakat. Ya, selama ini juga sudah. Saya kira seperti itu. Ini luar biasa, artinya kenapa? Lira tidak usah takut, Lira sudah dikenal masyarakat. Iya. Tinggal sekarang masyarakatnya apakah rajin untuk ke Lira bila ada keluhan, kan tinggal Siap, siap. artinya di sinilah fungsi Lira. Apakah sistemnya sekedar menanti, menunggu bola atau menjemput bola? Kalau ada benar sekali. teks lah. Ini mau kita tahu juga ini. Ya, kita melakukan dua-duanya. Ya, alhamdulillah. Kita melakukan dua-duanya. Jemput bola ya, jemput bola. Menunggu bola ya kita tampung bola. Ya, artinya ada pengaduan tetap kita terima. Tetap begitu. kita terima. Jadi itu seperti itu, Abang. Ya, jadi kepada masyarakat, mana tahu ada keluhan, apalagi tajuk kita ini hari mengenai tentang royalti. Ya, masyarakat ini kan banyak, ada masyarakat yang punya ciptaan yang sudah dipatenkan. Tapi belum terapresiasi atas royalti hak patennya. Kan begitu, ini hal yang luar biasa. Judulnya sederhana, Iya, tapi peran- maknanya luar biasa benar karena sekali. di sana ada hak dan kewajiban. Itu intinya, ada Iya, hak dan kewajiban. benar. Selanjutnya kami tanyakan juga kepada Bang Hairal ini selaku Ketua Bidang Pemberdayaan. Bang, selama ini kan tentu selaku bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ada hal yang paling utama sejauh mana pengelolaan terhadap perkembangan perekonomian di tengah masyarakat, apalagi menyangkut masalah geliat kehidupan masyarakat dalam apakah berdagang ataupun apa UKM dan UMKM-nya dan gitu. sebagainya. Ini sejauh mana kami mau tahu dulu. Nah, ini karena tupoksinya ke Abang dah ini. Selamat sore kepada para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Jadi perkenalkan dulu, kita dari pengurus Lira wilayah Sumatera Utara. Nah, jadi karena kebetulan kita dipercaya untuk duduk menjabat sebagai koordinator bidang pemberdayaan ekonomi kemasyarakatan, tentu saja kita memiliki program-program jangka pendek maupun jangka menengah ya, untuk menyentuh langsung ke sisi kehidupan masyarakat, terutama dari sektor perekonomiannya. Jadi secara garis besar, Gubernur Lira Sumatera Utara, Bapak Dr. Andes Saman Lubis, sering menegaskan kepada kita para pengurus, beliau itu sangat berharap ke depannya Lira dan juga LSM yang lain ke depannya, khususnya Lira ya, berharap supaya bisa lebih menyentuh sisi humanisme kemasyarakatan. Jadi memang tadi seperti dijelaskan sama Pak Sekretaris, Bang Erpan, bahwa Lira itu menjalankan fungsi dan tugasnya untuk mengawasi jalannya roda pemerintahan, terutama dari sisi penggunaan dan realisasi anggaran belanja. Nah, tapi di sisi lain, kita juga tidak boleh melupakan bahwa stakeholder yang paling utama daripada pelaksanaan anggaran itu, outputnya itu kan tentunya langsung menyentuh kepada sisi kemasyarakatan. Nah, terutama dari sisi pendidikan, dunia pendidikan, kemudian dari sisi pengembangan ekonominya, kemudian dari geliat untuk menyelesaikan segala persoalan yang muncul di sektor usaha kecil dan menengah. Apalagi sekarang saat ini sektor UKM kita dan pengusaha-pengusaha kita yang lainnya itu terjepit dengan adanya gelombang tsunami digitalisasi yang utamanya pemainnya banyak dari pihak-pihak luar, termasuk juga pemilik sahamnya juga korporasi. Benar. Sementara sistem perekonomian kemasyarakatan Indonesia pada intinya adalah koperasi, bukan korporasi. Nah, jadi di mana di sini Lira berdiri? Akhirnya saya mencoba menawarkan sebuah solusi kepada teman-teman kita di pengurusan supaya nanti ke depannya kita lebih bisa menyentuh sisi ekonomi kemasyarakatan itu dengan geliat perekonomian dan program-program yang bisa lebih menyentuh sisi skill mereka untuk bisa bertarung di era digitalisasi ini. Nah, inilah nanti program yang kita susun. Nanti ada program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kalau kita jabarkan secara lebih luas lagi, contoh, Lira itu nanti akan membangun satu divisi khusus, katakanlah divisi ya, atau bidang khusus. Dia itu akan langsung membentuk kelompok-kelompok UMKM. Dan kemudian kita mencari sebuah solusi, misalnya pedagang usaha kecil dan menengah yang ada di pasar-pasar. Iya. Kita tengok secara realitas, saat ini banyak yang tutup.
boleh dilihat. Mungkin bisa keliling ke pasar-pasar utama seperti Pasar Induk, kemudian Petisa yang udah puluhan tahun memiliki nama yang cukup terkenal, membawa nama Sumatera Utara, bahwa Petisa itu adalah ikon pusat perbelanjaan, ya kan. Kemudian pasar-pasar yang lain seperti di Brian Center, saya melihat langsung itu di lapangan, saya melihat mereka itu tutup. Dan alasan kebanyakan para pedagang itu, mereka kenapa bisa melakukan shutdown, saya bilang shutdown ya, mematikan usahanya itu. Karena ketidakmampuan mereka lagi untuk bisa bersaing di tengah gelombang tsunami digitalisasi marketplace. Nah, kemarin kan sempat ribut tuh kasus TikTok. Ya, TikTok sebagai, maaf nih ya, saya bukan mau mendiskreditkan salah satu aplikasi. TikTok itu sebagai salah satu aplikasi media sosial. Ternyata mereka langsung mencoba untuk melakukan transaksi perdagangan sebagai fasilitator perdagangan. Dan itu yang sempat tanda petik diharamkan sama pemerintah kita, akhirnya itu di-close. Dan mereka mencoba jalan lain supaya itu tetap bisa berjalan. Dan tetap aja ini resikonya ke pedagang kita ini besar. Kenapa? Bolehlah kita, kalau saya tidak memiliki angka pasti surveinya, tapi yang jelas saya yakin dari wawancara, kemudian dari survei-survei kita langsung ke lapangan, saya itu melihat satu kondisi. UKM kita tidak siap menghadapi gelombang tsunami digitalisasi. Inilah yang mau kita cari solusinya untuk mereka. Jadi jelas artinya UMKM kita tidak siap bersaing dalam globalisasi tsunami digitalisasi. Tapi tentunya mungkin ada pembinaan ataupun pelatihan kepada masyarakat itu sendiri sehingga bisa menghadapi yang namanya tadi gelombang digitalisasi itu bisa diterima oleh masyarakat ya. Jadi, harapannya seperti itu. Begini, kenapa saya menekankan tadi gelombang tsunami digitalisasi? Iya. Karena semua sektor, semua bentuk kehidupan, di bidang kehidupan, semuanya itu mewajibkan sistem digitalisasi. Benar. Bahkan mungkin nanti satu saat ke depan kita nggak tahu lagi gimana gambaran implementasi Kemajuan digital teknologi, ini. benar. Kita nggak tahu kita ya. Tapi yang jelas gambaran itu sudah ada, nanti akan kehidupan kita dipermudah. Tapi orang yang tidak bisa mengikuti teknologi itu akan tenggelam. Benar. Kita nggak tahu tenggelamnya kemana, apakah dia ke dasar, mengambang, atau dia terapung-apung. Baik. Kita ngambil istilah seperti itu. Nah, jadi kita di Lira telah menyusun satu program yang sederhana sekali. Kita akan membentuk kelompok UMKM yang akan kita bina. Mereka ini nanti kita bina supaya mereka memiliki kemampuan digital marketing contohnya. Supaya mereka mampu memasarkan produk-produk mereka secara digital, baik dari marketplace yang ada di platform media sosial seperti Facebook, kemudian lewat TikTok, kemudian lewat YouTube, ataupun yang sifatnya berbayar maupun yang gratisan. Nah, selain buat pelatihan seperti itu, kita juga akan memfasilitasi mereka supaya bidang usahanya itu bisa lebih tertata secara administratif. Karena kan banyak pedagang-pedagang ini dia itu informal. Artinya sudah lama mereka berdagang tapi mungkin mereka tidak memiliki izin. Iya. Nah, izin itu sebenarnya sekarang sederhana sekali. Karena pemerintah sendiri sudah memfasilitasi, udah beberapa tahun terakhir ini, 5 tahun terakhir bahkan lebih, bahwa untuk mengurus perizinan itu sangat mudah. Hanya melalui input data di sistem OSS pemerintah ya. One single service yang dikelola Badan Koordinator Penanaman Modal, dan itu bisa langsung keluar dalam hitungan jam. Perizinan usaha. Sangat mudah ya. Iya, hanya saja pedagang-pedagang kita banyak yang mungkin belum memahami prosedural seperti itu. Nah, jadi kita akan memfasilitasi mereka supaya mereka itu nanti bisa memiliki perizinan berusaha. Izin perorangan, individu. Baik itu PT individu, kemudian izin PIRT kalau dia mengolah makanan, atau izin yang berkaitan dengan ekspor impor. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga kita juga akan membantu mereka dari sisi pemasaran produk. Nanti insya Allah ke depan ada beberapa gebrakan yang insya Allah nanti bisa dikolaborasikan dengan program-program pemerintah daerah.
supaya program itu bisa bersama-sama berjalan, seiring sejalan antara Lira sebagai pihak yang mengawasi jalannya roda pemerintahan, tapi dia berkecimpung langsung untuk memberdayakan ekonomi, bergandengan tangan dengan pemerintah untuk menjalankan program-program UKM. Ya, Baik, ini luar tentunya biasa. sangat banyak sekali ya Insya Allah, inisiasi doakan yang aja dilakukan, pemirsa, kita ya, bisa oleh- menjalankan program itu. oleh Artinya, Pak Khairal sendiri ya. Ini luar biasa. Artinya kenapa saya bilang semangat yang demikian. Jadi silakan masyarakat dapat mengaksesnya. Kalaupun ada kendala, marilah bersama Lira untuk duduk bareng menyelesaikan permasalahan. Nah, Tentu ngomong- formula-formula ini yang paling diutamakan. Benar. Artinya termasuk manajemen. Apalagi pemerintah sekarang udah menetapkan setiap masyarakat yang mengurus NPWP dia akan langsung tahu tentang NIP-nya atau nomor induk berusahanya akan muncul. Lah ini dia. Ada yang mau ditanyakan lagi? Benar sekali. Nur Hasanah. Saya Ya, tentunya silakan, ingin Nur Hasanah. menanyakan ke Pak Erpan ya, Iya. selaku Wakil Sekretaris Wilayah Lira Sumatera Utara. Tadi sudah dipaparkan bahwasanya tentunya Lira ini sendiri menjemput bola dan juga menampung aspirasi dari masyarakat itu sendiri ya. Dan tentunya kalau kita kilas balik dengan permasalahan yang ada di masyarakat tentunya sangat banyak. Salah satunya ada infrastruktur ya. Apalagi nih kemacetan yang sudah dilalui masyarakat ini mau pergi kerja saja ini bermenit-menit, berjam-jam bahkan ya. Kita nunggu di jalan. Ini bagaimana pengawasan dari Lira tersendiri untuk pengawasan kepada kinerja pemerintah? Tapi Silakan. tunggu dulu Bang, jangan kita jawab dulu. Oke, Artinya ditahan dulu. pertanyaan yang istimewa ini kita pending dulu biar masyarakat bertanya-tanya. Oke. Kita saksikan yang berikut ini, yaitu satu hal. Kerakap batang kerakap jangan ditebang si batang Cakep. timun. Bercakap kita boleh bercakap. Oke. Elok kita dengarkan musik sambil minum. Oke, untuk itu ini yang silakan paling Om penting. Ben. Ya, pemirsa TVRI Sumatera Utara yang kami cintai, tetap bersama kami, Markombur. Kita tetap membahas masalah peran pengawasan Lira terhadap pembayaran royalti. Tentu banyak hal di dalam judulnya royalti. Artinya royalti itu adalah hak seseorang atas karya-karya, atas cipta-cipta yang telah dipatenkan. Artinya dengan itu mereka akan mendapat sejauh mana hak mereka dapat diterima mereka. Kita bersama Lumbung Informasi Rakyat akan mengupas itu sejauh mana kepedulian Lumbung Informasi Rakyat untuk melindungi masyarakat atas hak-hak karya dan ciptanya. Itu dia. Benar. Silakan Nur Hasanah, tadi udah ditanyakan pula kan. Kita serahkan pula Pak Sekjen untuk menjawabnya atau Iya. Bapak Wakil Pak Erpan Sekretaris ya, ya. Pak wilayah Erpan Riau. Putra Purba, silakan Pak. Jadi soal macet tadi ya, Lalu lintas. saya kira soal macet ini sudah Krusial menjadi ya, Pak? persoalan ya, sudah, dan kemudian memang sudah klasik ya kayaknya ya. Dari mulai zaman masih ke jalan itu masih sempit sampai udah lebar pun tetap aja macet. Dan mungkin saya kira itu dari beberapa faktor ya penyebabnya ya, tidak dari bukan sekedar karena jalan atau apa. Ya kita juga sebagai masyarakat juga, saya nggak tahu ini apakah kultur masyarakat Medan yang berkendaraan seperti apa. Saya pikir pada kesempatan ini saya juga mengajaklah masyarakat, khususnya masyarakat Kota Medan, untuk lebih patuh terhadap rambu-rambu lalu lintas, tidak mengedepankan egonya. Semua juga mau cepat di jalanan itu kan, gitu kan. Jadi saya kira itu satu, kurang patuh terhadap rambu-rambu lalu lintas. Kita kalau di jalanan itu, mungkin kalau di tempat-tempat lain kita nggak tahu ya, tapi kalau lampu hijau aja itu, lampu traffic light itu hijau, kita tetap rada hati-hati tuh. Nggak bisa begitu hijau kita sembrono jalan tuh. Kan gitu, nggak bisa kita sembrono jalan begitu. Kita nggak tahu banyaknya orang yang menerobos lampu. Kurangnya disiplin itu dari masyarakat satu. Kalau fasilitas infrastruktur saya kira pemerintah sedang giat lah untuk mencoba membenahi. Walaupun ya akibat dari itu tentunya jalanan saat ini menjadi banyak apa namanya ya? Saya kira banyak rekayasa lalu lintas lah. Yang tadinya rekayasa lalu lintas. Kemudian kendaraan-kendaraan baru pertumbuhannya itu kurang terkontrol. Saya rasa itu salah satu penyebab ya. Kendaraan-kendaraan itu mungkin karena mudahnya sekarang kredit kendaraan ya, sehingga jumlah kendaraan itu tidak sesuai dengan kapasitas jalan. Saya kira itu salah satu penyebabnya. Angkot lagi ya, untuk angkot nih, supir-supir angkot nih, ya kita himbau juga untuk lebih, ini salah satu nih, supir angkot, kan gitu kan, yang semaunya aja di jalanan. Jadi
istilah Medan ini udah ngetop tuh. Kalau angkot nggak membelok, hanya yang tahu dia dengan Tuhan itu aja. Nah, itu dia. Antara dia Saya kira itu. supir dengan Tuhan. Barbar Itu ya. sama. Barbar Awak sekali. di belakang. Jadi saya kata itu, memang di Medan itu khasnya seperti itu. Barbar ya. Wah, berkendaraan itu semaunya aja gitu. Jadi pada kesempatan ini kita mulai dari diri kita barangkali kan. Kemudian kita mengajaklah para pengguna lalu lintas supaya lebih bisa mentaati aturan lalu lintas. Kalau perkara buru-buru semua juga orang itu mau buru-buru mau duluanan gitu. Jadi itu beberapa faktor. Tapi kalau kita mau lebih ini lagi, memang sudah jadi semacam kota besar itu ya seperti itulah. Macet itu, jadi tinggal kitanya aja barangkali yang mencoba beradaptasi. Saya kira kita sudah masing-masing sudah beradaptasi dengan situasi itu. Kalau biasanya, kalau untuk jarak misalnya jarak hanya 10 km, mungkin kalau logikanya itu bisa ditempuh sekian menit, kita harus tahulah menghitung waktunya jadinya seperti itu. Ya, Untuk mengaturnya sendiri, jadi Lira, saya kira begini, Lira dalam hal ini, mungkin kita juga berkoordinasi dengan Dirlantas Sumut, barangkali ke depannya juga seperti itu. Kita akan untuk ya barangkali membantu lah ya, dalam hal ini membantu seperti apa, memberi apa namanya, Input lah, memberikan masukan. memberikan masukan, kemudian semacam inilah, mengajaklah kepada masyarakat, menghimbau masyarakat, lebih giat menghimbau masyarakat supaya patuh. Masyarakat Medan ini luar biasa memang, itu tadi luar biasa. Jadi udah jalannya, udah fasilitasnya seperti ini kondisinya, semua semaunya aja, jadi makin semrawut, kredit jalan itu, semakin kredit dia, kan gitu jalan itu. Jadi ya begitulah situasinya, Mbak Siva. Saya kira itu mungkin bisa ditambahi dengan Abang dah. Jadi yang jelasnya kalau saya perhatikan dalam satu tupoksinya itu kesadaran masyarakat sangat kita harapkan untuk saling bersabar, tidak saling mendahului, tidak saling ingin cepat sehingga ujung-ujungnya yang manapun nggak bisa bergerak. Kan begitu kan? Nah, itu. Baiklah, kepada Abang Da sekali ini, Abang Da Khairal. Bang, kan banyak hak-hak cipta, hak-hak karya, terutama hak atas karya seni. Musisi ya? Musik, musisi apa. Kadang-kadang dalam satu tempat, tanda kutip, tempat hiburan, lagu mereka dinyanyikan Secara berulang-ulang yang mendapatkan manfaat bagi pengusaha, tapi royaltinya terlindungi apa tidak? Itu satu. Hal lain yang perlu kita tanyakan juga, sejauh mana saat ini masyarakat punya hak, artinya punya label, tapi belum didaftarkan, katakanlah belum dipatenkan, tapi memang ini hak dia. Artinya kenapa dia menciptakan sebangsa masakan atau makanan gitu, yang punya. Memang banyak ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi. Peran aktif daripada Lira untuk mendukung usaha ini supaya produk tersebut menjadi hak paten seseorang dalam hal katakanlah patennya sehingga mendapatkan hak royalti. Katakanlah orang lain yang mempergunakan itu harus membayar sebangsa katakanlah lisensi untuk mendapatkan hak patennya. Nah, ini gimana? Apa Silakan, tupoksinya Pak Khairal. Lira, Bang? Nah, ini mau kita tanya ini. Jadi begini, ini memang sangat berkaitan erat ataupun korelasinya itu sangat tinggi dengan program ataupun kegiatan yang akan kita laksanakan insya Allah besok dan Rabu dan Kamis ya di Hotel Danau Toba Internasional. Di situ nanti akan digelar namanya program sosialisasi dan bimbingan teknis kepatuhan pembayaran royalti musik dan lagu bagi pengusaha hotel, restoran, karaoke dan penyelenggara acara, event organizer dan tidak terbatas pada bidang usaha penyiaran termasuk radio, kemudian televisi, kemudian juga showroom, perkantoran, sektor perbankan, sektor transportasi yang biasanya kalau mereka mempunyai kegiatan dan acara selalu memutar lagu di hadapan publik. Nah, jadi Undang-Undang Hak Cipta itu kan melindungi para pencipta supaya dia bisa mendapatkan hak nilai ekonomisnya dari kegiatan ekonomis yang dilakukan oleh pengguna lagu tersebut untuk diperdengarkan di hadapan publik. Nah, insya Allah besok itu akan dibuka secara gamblang lebar
secara menyeluruh dan detail oleh pihak Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional ini atau disingkat dengan LMKN merupakan badan bentukan di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM dan saat ini diketuai oleh Bapak Dharma Oratmangun. Dia dan di situ tempat berkumpulnya para musisi. Betul, betul. Yang berupaya melindungi hak cipta dari pemusik dan juga pencipta lagu. Nah, jadi nanti insya Allah dalam program kegiatan tersebut Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri akan memberikan paparannya tentang perlindungan hak cipta daripada pemusik dan pencipta lagu yang saat ini lagi gencar-gencarnya memang dikelola oleh mereka supaya hak ekonomis itu bisa kembali ke mereka melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Jadi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional ini merupakan lembaga yang mengutip PNBP, Penerimaan Negara Bukan Pajak. Mereka kelola, kutipan itu mereka kelola, dan nanti mereka salurkan kembali langsung kepada pencipta lagu dan pemusik. Langsung itu ya, mereka yang memiliki database-nya. Database-nya itulah nanti yang mereka berkolaborasi dengan Kementerian Hukum dan HAM. Karena Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini khususnya Direktorat HCDI, Hak Cipta dan Desain Industri itu sudah mengembangkan sistem database yang mereka banyak melakukan sepanjang yang saya tahu ya. Mereka banyak melakukan adopsi dari penerapan best effort yang terbaik untuk perhitungan royalti dari pihak luar negeri, termasuk pengembangan sistem aplikasinya. Dan BIMTEK-nya itu sendiri itu akan melakukan pelatihan bagi para volunteer, saya bilang, relawan yang juga nanti tergabung dan terkolaborasi dengan LSM Lira. Dalam hal ini dikelola oleh lembaga sayap organisasi Lira yang namanya Indonesia Royalty Watch, IRW, atau Polisi Royalty. Polisi Royalty ini sudah dibentuk sama DPP sekitar bulan Juni tahun 2023 dan sudah melakukan kerjasama MOU, Memorandum of Understanding, kerjasama dan perjanjian kerjasama dengan LMKN untuk membantu LMKN dalam menegakkan peraturan pemerintah dalam hal kepatuhan pembayaran royalti bagi pengusaha horeca. Jadi kami itu nanti IRW, dalam hal ini Lira dengan LSO-nya IRW, nanti kita berfungsi untuk pengawasan, dari sisi pengawasan dan sosialisasi. Supaya tingkat kepatuhan pengusaha-pengusaha yang banyak menggunakan musik dan lagu dalam setiap kegiatan acara maupun sirkulasi bisnisnya, itu bisa lebih patuh lagi dan menyadari bahwa di situ ada hak-hak ekonomis dari pencipta lagu dan juga pemusik yang harus dikembalikan. Karena apa? Mereka dapat nilai ekonomis dengan banyaknya pengunjung, produknya terjual dengan adanya hiburan-hiburan dalam bentuk musik dan lagu. Dan apa nih sanksi yang diberikan kepada mereka yang belum mematuhi peraturan tersebut? Nah, kalau untuk sanksi hukumnya, besok akan lebih detail karena itu kita udah berbicara ini law enforcement ya, penegakan hukum. Itu besok akan dikupas tuntas sama Diskrimsus Polda. Dari sisi hukum dia, dari sisi penegakan hukum itu akan dibahas oleh mereka dan akan disajikan dalam sosialisasi itu. Dan kemudian sebagai pembanding bahwa hukum itu memang harus ditegakkan, nanti akan ada pakar hukum kita, Bapak Profesor Adi Mansar, yang akan hadir untuk membahas dari sisi hukumnya. Hukumnya ya. Ya, ini Jadi luar udah biasa. paket komplit ya. Jadi luar biasa, artinya dalam hiruk pikuknya, geliatnya seniman saat ini, khususnya katakanlah pengaransemen lagu, pencipta lagu galau karena plagiat banyak kali, tak terlindungi. Betul. Nah, jadi artinya dicetak, dibilang diduplikatkan hanya 1000 kopi, ternyata yang beredar itu Lebih. sampai 1 juta kopi Ya, kan, benar. hilang hak Benar. patennya atau hak royaltinya. Nah, di sini Lira berperan aktif Benar untuk melindungi. sekali. Tentu Lira sendiri punya perangkat-perangkat di dalam kapas ini, sarana prasarana untuk mengetahui hal ini.
sebagaimana tadi adanya lembaga polisi Pengawas Polisi, royalti, pengawasan IRW. atau IRW, katakanlah sebangsa polisi pengawas royalti. Tentu saya yakin dan percaya mereka hanya memberikan informasi karena tidak punya hak penindakan, kan begitu. Jadi stakeholdernya bekerja sama dengan pihak kepolisian Polda atau ya. kejaksaan, nanti itu akan disampaikan dengan bukti-bukti yang otentik lah begitu. Alhamdulillah. Jadi kepada masyarakat nggak usah ragu. Artinya kenapa? Kalaupun kawan-kawan seniman punya hak atas cipta yang sudah dilabelkan atau didaftarkan sebagai hak patennya, tentu nggak usah takut lagi. Lumbung informasi rakyat akan melindungi Anda. Tapi dalam laporannya, mohon izin jangan fitnah yang muncul. Artinya benar-benar realita dan bukti-bukti otentik, maka Lira akan memfasilitasi itu. Itulah. Tentu banyak hal yang mau kita sampaikan, banyak hal yang mau kita tanyakan kembali. A, B, C, D semua kita tanyakan. Tapi sebelum kita bertanya lebih lanjut, elok kita dalam kapasitas nih musik kita dengarkan sambil juga duduk. Tidak boleh melamun, tapi duduk kita sambil minum. Itu Oke, dia. untuk itu silakan Hum Ben. Adikku. Ya, pemirsa TVRI di rumah yang masih setia bersama kami yang jelasnya. Kalau terasi katakan terasi, Cakep. jangan tetak dimakan dengan ikan teri. Kalau Cakep. kita ingin mendapatkan lembaga penyiaran yang betul-betul mempunyai edukasi, jangan pindahkan channel TVRI. Itu dia Oke, pesan itu kita dia ya kan. utamanya ya Bang Munir. Baiklah, ini satu hal kebiasaan bagi kita bersama. Tapi satu hal yang paling utama, tadi kita berbicara masalah musisi. Banyak hal yang perlu dilindungi. Benar. Di antaranya karya-karya buku. Dalam dunia pendidikan, karya-karya buku kadang-kadang miris kita melihatnya. Karena kenapa? Pengusaha, saya berikan bocoran, membeli dengan hak patennya, baru mencetak, memperbanyak. Sehingga pengarang hilang hak royaltinya atas karangannya. Karena ini bagaimana pula Lira Menyikapinya ya? menyikapinya. Kami mau dengar dulu. Ini kan dia tadi, silakan Bang. Bang Ervan mungkin lebih Iya. kompeten dari sisi hukum menjawab itu ya. Ini Bang Ervan kalau udah nengok gini, wah ini Lirikannya ini loh. mentembak aja ini. Silakan Bang Ervan. Silakan. Tadi gimana pertanyaannya? Artinya soal begini, buku mungkin Penerbit ya? penerbit membeli membeli sekaligus dengan dengan hak paten dan masa durasinya. Sekian tahun ku pegang hak patennya ini udah kubayar, ku anggap gitu kan ya. Walaupun berapa ku cetak, itu hakku. Nah, kadang-kadang begitu. itu sudah masuk, maaf ini sudah masuk ke dalam ranah perjanjian mereka. Ya. Artinya MOU kan ya? itu sudah Ya. MOU. Jadi saya kira tidak ada lagi celah untuk kita karena sudah menjadi kesepakatan. Betul. Kesepakatan mereka itu yang mengikat jadi undang-undang bagi mereka, kan begitu. Kesepakatan yang mereka buat itu sudah berlaku untuk mereka. Jadi dari pihak luar tidak lagi bisa mencampur itu, apalagi mereka membuat kesepakatan itu di hadapan notaris misalnya. Betul. Kan begitu. Maka secara hukum legal standingnya mereka sudah kuat gitu. Itu tidak bisa lagi diapa-apain, diganggu gugat gitu. Selama kontrak dari yang mereka lakukan itu, kan begitu. Jadi kalau di masa kontrak itu tentunya nggak ada lagi tuntutan terhadap hak cipta dari si penulis, gitu. Iya. Karena mereka sudah membuat kesepakatan. Tapi kadang-kadang timbul masalah, Bang. Nah, Perjanjian yang pertama tetap dipertahankan untuk cetakan edisi kedua. Seharusnya kalau ada cetakan edisi kedua itu kan batal perjanjian lama. Perjanjiannya itu. kalau seperti itu artinya kan begini, kita harus melihat dari nota kesepakatan nota mereka. kesepakatannya. Kita kan nggak tahu gitu. Kita kan kalau untuk melihat lebih jauh lagi, tentunya kita harus melihat nota kesepakatan mereka seperti apa. Itu yang mengikat bagi mereka, perjanjian mereka itu gitu. Nah seperti itu. Jadi secara hukum seperti itu kita ngelihatnya dari perjanjian mereka itu mengikat gitu. Artinya kelar lah ya. tidak Kelar ada di situ. problem di Nah, situ ya. Yang kita khawatirkan itu kan yang di luar itu, Bang. Iya, betul. Yang plagiat tadi gitu kan. Yang butuh tindakan tegas itu yang itu gitu. Jadi plagiat itu baik dari apapun itu ya.
boleh itu dari buku kah itu atau desain kah Iya, tadi itu desain betul. logo Betul. kan kayak gitu. Itu kerap terjadi kan. Desain logo itu di apa ya, dibajak lah kita bilang ya. Kan gitu ya, dibajak hak ciptanya gitu. Itu bisa terjadi seperti itu, mengaku banyak lah. Jadi sebenarnya kita begini. Untuk lebih luas lagi dalam skala nasional barangkali ya lagu-lagu kita ini ya. Ya. Lagu ini jadi agak meluas sedikit jadi Ah, ya, pembicaraannya. nggak apa-apa. Beberapa lagu kita itu diklaim oleh negara lain jadi lagu mereka loh. Betul. Itu kita kan harus lebih ini tuh, banyak itu. Kita negara tetangga nggak usah kita sebut negaranya. Ya. Kan begitu, mengklaim lagi itu. Padahal itu jelas lagu dari liriknya aja itu bahasa dari salah satu daerah etnis kita gitu. Tapi diklaim lagu mereka itu. Di mana lemahnya? Mari sama-sama kita ngelihat itu. Kita harus lebih sensitif Lebih jeli terhadap lagi ya. gitu kekayaan intelektual apa dan sebagainya macam itu karya-karya anak bangsa. Saya kira kita lebih inilah lebih bisa Lebih sensitif lah terhadap- ya, sensitif betul, terhadap itu. Kebetulan kita juga berkecimpung sebagai seniman juga. Iya, Saya saya juga seniman, paham. saya juga musisi. Saya paham. Kebetulan begini nih Bang Munir kan, Iya, saya iya. juga musisi. Jadi pekerja seni langsung rasanya begini. Ini pada kesempatan ini ya, nggak apa-apa ya saya sampaikan Iya, iya. juga, saya mengajaklah untuk para pengusaha-pengusaha yang berbisnis yang menggunakan hak cipta orang. Mohon dihargai hak cipta orang. Orang berkarya menggunakan pikirannya, waktu, tenaga Semua untuk berkarya, dikorbankan ya? semua dikorbankannya. Kan gitu. Tentunya dia punya hak untuk itu kan. Lah berikanlah. Kalau dihitung-hitung itu dalam skala rupiah Belum seberapa. kecil sekali yang harus Belum dikeluarkan. seberapa. Jadi kita membangun kesadaran itu untuk pengusaha-pengusaha yang menggunakan hasil karya mereka untuk mencari cuannya. Yang kita di sini kita inilah gitu, hargai hak orang lain. Kemudian memang negara sudah melindungi itu. Sudah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Hak Cipta. Saya kira dasar hukumnya itu berangkat dari situ. Tapi ya, kalaupun terlepas dari itu ya kita pakai hati aja lah ya. Kita pakai hati hak orang lah. Ya. Hak orang ya diberilah namanya hak orang kan gitu. Kita berikanlah hak orang lain seperti itu saya kira. Aku paham Abang- maksudnya. Paham kali. Artinya bagi pengusaha berapa sih? Tapi bagi kami seniman-seniman ini bermanfaat sekali. Betul ya? Benar. Ah, itu Benar. dia. Kita seniman ini. Karena ngomong-ngomong nih Pak, Iya. terkait dari program yang besok akan berlangsung, pembayaran yang harus dibayarkan itu sendiri boleh di-spill sedikit Pak? Oh gini, ini barangkali terkait erat dengan kepatuhan pengusaha untuk membayar royalti ataupun pihak-pihak yang banyak menggunakan hak cipta Ya. orang lain ya untuk kegiatan ekonomisnya. Mungkin mereka sendiri bingung nih, kami mau bayar kemana Betul. dan Iya, jumlahnya benar. berapa. Iya. Betul. Nah, Itu jadi yang insya Allah, alhamdulillah besok itu akan dipaparkan panjang lebar bahwa sebenarnya produk turunan hukum dari Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 itu juga ada mengatur di dalam PP Peraturan Pemerintah Nomor 21 PP Pemerintah tahun 2021 yang berkaitan erat dengan tugas LMKN untuk mengutip royalti itu. Nah jadi sebenarnya royalti itu kecil loh, secara relatif itu nilainya boleh Nominalnya? dikatakan enggak besar-besar amat sih kalau kita melihatnya. Karena memang informasi tentang nilai rupiah yang harus dibayarkan menyangkut pemakaian royalti itu ada tercantum di websitenya LMKN. Coba buka lmkn.id. Di situ ada produk hukum yang menjelaskan tentang tarif-tarif yang harus dibayarkan oleh pengusaha hotel, studio, Restoran. transportasi, restoran, karaoke, kemudian bahkan lembaga perbankan sendiri ada tarifnya di situ. Ada yang dibayarkan secara lumsum, sekali bayar tiap tahun. Ada yang dibayarkan ketika event kegiatan itu dilaksanakan untuk perusahaan event organizer atau pameran-pameran yang jumlahnya ya 1 juta, 1,5 juta, hitungan per hari, per kegiatan, enggaknya mahal-mahal amat. Relatif ya, kalau kita hitung dari ukuran potensi bisnis yang income bisnisnya itu mungkin kalau diukur karena setiap gelaran kegiatan acara itu kan pasti ada target bisnis gitu ya. Dari sisi income, berapa hasil penjualan itu kan pasti ada target. Nah, seperti dibilang Bang Ervan, itu sebenarnya dananya relatif kecil. Barangkali cuman ya kalau ukuran-ukuran skala bisnis maaf cakap, pameran mobil. Betul.
yang mungkin diselenggarakan selama lebih kurang 1 minggu. Mobil yang dipamerkan, yang dijual juga barangkali ukuran harganya itu Puluhan mana ada lagi mobil di bawah ratusan 200. juta ya. Gitu kan, pick up aja udah hampir menyentuh harga 200 jutaan gitu. Nah itu kalau dia mentargetkan penjualan sampai 100 unit aja untuk kelas-kelas mobil multi purpose van MPV, katakanlah rata-rata dengan harga 200 juta, berarti dia harus mencapai target penjualan 20 miliar kan. Itu bayar royaltinya kalau ada musik dan lagu itu satu hari kisaran 1 sampai 1,5 juta per hari. Bukalah undang-undang peraturannya, ada itu. lmkn.id. Coba buka di situ ada produk hukumnya. Jadi sekaligus kita mensosialisasikan karena memang tugas IRW, Lira IRW ini mensosialisasikan kepatuhan untuk pembayaran royalti tersebut. Nah, jadi mudah-mudahan dengan adanya kegiatan acara besok, masyarakat pebisnis yang banyak menggunakan hak cipta orang dalam menjalankan roda bisnisnya nanti akan lebih terbuka lagi wawasannya. Ternyata nggak sulit-sulit amat dan tidak mahal-mahal amat. Ya. Nah, jadi tolong mohon manfaatkan peluang ini supaya bisa mendapatkan informasi yang sebesar-besarnya. Dan satu hal lagi, sebenarnya kita tidak hanya melihat dari eksistensi bisnis fisik ya, yang saat ini seperti showroom, lembaga keuangan, event organizer, ataupun karaoke. Ada satu hal yang paling krusial di sini. Ini saya mau nyampaikan pesan juga dalam hal ini ya, di kesempatan ini. Platform media sosial digital, influencer, tolong, kemudian YouTuber, maaf ini saya menyebut langsung aplikasinya. Saya itu sedih melihat mereka mendapatkan nilai ekonomis yang Masya Allah kadang sangat fantastis nilainya. Bahkan kehidupannya sampai berubah 180 derajat. Menjadi lebih glamor, lebih mewah dari yang tadinya tiada apa-apa. Terkadang mereka membuat konten, saya nggak tahu apakah mereka membayar royalti. Ada background musik, ada musik-musik, lagu-lagu dari para pencipta-pencipta. Nah itu bagaimana? Tolonglah. Saya sedih melihat hal itu. Kenapa? Bikin konten. Saya tidak menyinggung ya, tidak diskriminasi, tidak mau menyudutkan siapapun. Tapi melihat fenomena bahwa sekarang semua orang berlomba-lomba untuk mencoba menjadi influencer di dunia digital, di platform media sosial. Ya. Tolong, kalau menggunakan lagu atau musik, tolong perhatikan hak ciptanya, royaltinya. Kalau Itu ya. sebenarnya kalau mereka bisa melihat kehidupan seniman itu, Iya. jangan dipikir dengan lagu mereka yang populer itu kehidupan mereka itu bisa terlihat glamor. Belum tentu. Betul. Nggak perlu saya sebutkan. Tapi di Sumatera Utara sendiri banyak contoh seniman yang taraf kehidupan ekonomisnya itu, ya maaf cakap lah, cukup menyedihkan. Sementara lagu dia cukup populer. Setiap ada acara kegiatan bahkan Selalu sering diputar ya. Oke, terima kasih Bang Dah. Luar Jadi biasa. intinya udah jelas. Artinya siapapun itu namanya masyarakat Sumatera Utara kalau dalam hal event apapun, dalam kegiatan apapun menggunakan hak karya orang, jangan lupa royaltinya perhatikan, Harus menjadikan dibayar. satu kewajiban kita untuk memberikan. Memang kecil bagi pengusaha, tapi bermanfaat bagi semua. Sebagai closing statement, Bang. Bang Irfan, singkat pada jelas, silakan. Mungkin himbauan lah ya, Ya. himbauan lah ya, mengajak masyarakat Sumatera Utara khususnya Kota Medan untuk para pengusaha ataupun pengguna hak karya orang lain, di situ ada hak orang lain, mari kita hargai hak-hak orang lain untuk membayarkan royalti tersebut. Jadi supaya begini, supaya para seniman-seniman ini khususnya seniman-seniman lokal lah ya, Ya. kan begitu ya Bang ya, khususnya seniman-seniman lokal, kebetulan saya juga seniman, bisa semakin bersemangat dalam berkarya, kan gitu. Karya kita dihargai. Jadi seperti itu, karya kita dihargai dengan tadi tuh salah satunya dengan membayar royalti. Saya kira mari kita bersama-sama saling mendukung untuk para pengusaha ya khususnya ya para pengusaha tempat hiburan nih ya, untuk rajin-rajin nanti membayar royalti ya, bayar royalti tepat waktu. Amin. Siap. Saya kira itu. Baiklah, kepada Abang Dah
hari ini Khairal telah dan hadir Bang bersama Ervan. ya kan. Kita suatu hal kebahagiaan kita bersama Bang Khairal Asifanur, Bang Ervan Putra Purba. Ini suatu semangat yang sama-sama dari Lira. Jadi closing statementnya cuma satu aja, nggak boleh dua. Nanti kalau dua samanya motivasinya. Intinya dalam kebersamaan ini berdebur ombak di pinggir pantai. Cakep. Bersyukur kita bersyukur acara kita tuntas dan telah pula usai. Belah, batang dibelah, jangan dibelah di batang jati. Berpisah Cakep. kita boleh berpisah, tapi tak boleh berpisah di dalam hati. Iya. Itu dia. Silaturahmi tetap terjalin Iya. ya. Saya Haji Munir Nasution dan rekan saya. Nur Hasanah pamit undur diri, sampai bertemu di acara Markompur selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.